Militer AS baru saja membongkar gertakan pamungkas itu dan blokade Iran telah benar-benar hancur. Begini, selama berminggu-minggu, rezim yang putus asa mengklaim bahwa mereka telah memasang ranjau bawah air mematikan di jalur air paling penting di dunia, menantang kapal-kapal untuk melintasi garis itu. Namun pagi ini, di siang bolong, kapal perang Amerika yang dipersenjatai berat berlayar langsung melewati jalur yang diblokir itu tanpa ada tantangan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi sejak perang dimulai. Ini terjadi saat Iran sangat membutuhkan pengaruh untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat diterima. Lihat saja, setelah semua keluhan tentang gencatan senjata, setelah mengancam akan mundur kecuali Amerika Serikat meyakinkan Israel untuk menerapkan gencatan senjata di Lebanon, para pejabat Iran akhirnya tetap datang ke meja perundingan. Bahkan, mereka sebenarnya tiba di Pakistan sebelum pesawat Amerika mendarat. Keesokan harinya, delegasi Amerika Serikat juga tiba. Wakil Presiden J.D. Vance turun dari pesawat dan bertemu dengan pejabat Pakistan sebelum memasuki ruang perundingan. Sekarang kita akan membahas secara rinci siapa saja yang hadir dari pihak Iran, karena hal ini memberitahu kita seberapa serius mereka menghadapi negosiasi ini. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita bicarakan tentang kapal perang Amerika Serikat tersebut. Jadi begini, pagi ini 2 kapal perang Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz dan masuk ke Teluk Persia, lalu keluar kembali. Ini adalah pertama kalinya sejak perang dimulai, kapal-kapal AS Serikat, kapal perang AS Serikat benar-benar memasuki Teluk Persia. Sekarang, ada satu media pemerintah Iran yang mengklaim bahwa ini sebenarnya tidak terjadi. Kapal perang itu mencoba masuk, tapi diancam Angkatan Laut Iran sehingga mundur. Namun, media yang sama ini sudah beberapa kali terbukti berbohong dalam beberapa minggu terakhir. Sekarang sudah ada 3 publikasi berbeda yang mengkonfirmasi 2 kapal perang Amerika melintas dari timur ke barat, masuk dan keluar Teluk Persia. Selain itu kita juga bisa melihat data satelit saja, data lokasi untuk kapal-kapal perang ini. Kita dapat melihat bahwa perjalanan itu memang terjadi di siang hari. Misi ini berlangsung beberapa jam saat semua orang bisa melihatnya. Jika Iran mau, mereka bisa saja bertindak, tapi mereka tidak melakukannya. Pejabat AS Serikat juga mengonfirmasi bahwa perjalanan ini tidak dikoordinasikan dengan otoritas Iran. Artinya kapal perang itu hanya masuk lalu keluar lagi. Kita tidak tahu pasti apa yang mereka lakukan. Mungkin ini sekadar pesan bahwa AES kini bebas beroperasi di selat itu karena ada gencatan senjata. Mungkin kapal perang itu mengawal kapal tanker masuk keluar Teluk Persia atau membersihkan ranjau. Kita tidak tahu persis. Tapi kita tahu bahwa sebelumnya orang Iran pernah mengklaim ada ranjau di Selat Hormuz. Dengarkan ini, informasi ini baru dikonfirmasi 2 hari lalu oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Jadi wawancara ini dari 9 April. Selat Hormuz tetap terbuka. Tentu saja ada pembatasan teknis karena zona perang dan karena banyak pengaturan yang dilakukan Iran selama perang, selama agresi terhadap Iran ini. Jadi ada beberapa pembatasan teknis dan inilah sebabnya semua kapal yang ingin melewati Selat Hormuz harus berkomunikasi dengan tentara kami dan titik kontak militer kami di sana. Karena keterbatasan di selat ini dan selat ini adalah selat yang sangat sempit. Selat ini berada di perairan teritorial kami, ditambah perairan teritorial Oman. Selat ini berada di dalam perairan kami. Jadi kami harus sangat berhati-hati demi keselamatan dan keamanan kapal tanker dan kapal lainnya. Pembatasan teknis tersebut sangat berkaitan dengan kondisi masa perang dan membutuhkan waktu untuk dihilangkan. Jadi, jalur aman tetap terjaga. Selat Hormuz tetap terbuka. Namun tentu saja, setiap kapal tanker dan setiap kapal lainnya harus melakukan pengaturan yang diperlukan dengan otoritas Iran agar dapat melewati selat ini dengan aman. Sekarang, dia mengatakan bahwa Iran memiliki peta ranjau-ranjau ini, dan itulah sebabnya kapal-kapal perlu berkoordinasi dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman melewati Selat Hormuz. Sekarang, saya tidak begitu yakin seberapa benarnya itu, karena baru kemarin New York Times melaporkan bahwa Iran sebenarnya tidak dapat menemukan ranjau yang mereka tanam sendiri. Ini bisa jadi karena mereka memang tidak pernah punya peta. Atau mungkin karena orang yang benar-benar melakukan pekerjaan itu, yang menanam ranjau, memiliki peta dan terkubur jauh di bawah tanah di sebuah bunker tempat dia bersembunyi saat serangan Amerika terjadi. Jadi kita tidak benar-benar tahu, tapi disinilah saya ingin membahas teori yang beberapa orang lontarkan dalam beberapa hari terakhir.
Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa Iran sebenarnya tidak pernah benar-benar menanam ranjau bawah air. Mereka hanya mengumumkan secara terbuka bahwa mereka melakukannya. Jadi kapal-kapal itu terlalu takut, terutama kapal sipil, terlalu takut untuk mengambil risiko. Ini secara efektif memblokade Selat Hormuz, meski Iran tidak benar-benar membuatnya berbahaya. Namun ini hanya teori dan kita tidak punya bukti. Selain itu, untuk sedikit mengesampingkan teori ini, Presiden Trump sendiri mengeluarkan pernyataan pagi ini yang mengonfirmasi bahwa pasukan Amerika Serikat memang sedang menjalankan misi membersihkan ranjau. Silakan lihat. Satu-satunya hal yang dimiliki Iran adalah ancaman bahwa kapal-kapal mungkin menabrak salah satu ranjau laut mereka. Yang omong-omong, semua 28 kapal penebar ranjau mereka juga tergeletak di dasar laut. Kami mulai membersihkan Selat Hormuz untuk membantu negara-negara di seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman, dan lainnya. Luar biasa, mereka tidak punya keberanian atau kemauan untuk melakukan pekerjaan ini sendiri. Namun yang sangat menarik, kapal-kapal kosong pembawa minyak dari banyak negara sedang menuju Amerika Serikat untuk memuat minyak Amerika. Sekarang, dari yang saya pahami, dan saya ingin memperjelas, saya bukan ahli angkatan laut, dan selain itu militer Amerika Serikat memang memiliki kemampuan yang tidak diketahui publik. Tapi dari yang saya tahu, berdasarkan informasi publik, 2 kapal perang yang melewati Selat Hormuz sebenarnya tidak memiliki kemampuan canggih untuk mendeteksi dan menyingkirkan ranjau. Jadi saya tidak benar-benar yakin apakah 2 kapal perang itu ada di sana untuk menyingkirkan ranjau atau ada proses lain yang akan dimulai atau sedang berlangsung yang memang bertujuan untuk menyingkirkan ranjau tersebut. Namun demikian, 2 kapal perang yang keluar masuk Selat Hormuz jelas merupakan hal besar. Apalagi mengingat ini terjadi di siang hari, transponder mereka aktif sepenuhnya dan semua orang bisa melihatnya. Kita harus berasumsi bahwa Iran kehilangan sedikit pengaruh mereka jika Selat Hormuz terbuka untuk lalu lintas apapun yang tidak diinginkan oleh Iran. Iran menyatakan tidak akan membiarkan lebih dari 15 kapal melewati Selat Hormuz per hari. Sekarang, hingga saat ini, lalu lintas masih jauh di bawah atau mungkin mendekati batas itu. Tapi jika melebihi batas tersebut, itu berarti Iran kehilangan sedikit pengaruh mereka. Sekarang, soal negosiasi. Tebak, apa yang sedang dilakukan Tiongkok saat negosiasi di Pakistan berlangsung? Intelijen AS mengindikasikan Tiongkok akan mengirim dalam beberapa minggu ke depan sistem pertahanan udara baru ke Iran. Sistem yang sedang disiapkan Beijing untuk dikirim adalah rudal anti-udara yang diluncurkan dari bahu yang disebut Manpads. Manpads ini menjadi ancaman asimetris bagi pesawat AS-REG yang terbang rendah selama perang dan bisa kembali menjadi ancaman jika gencatan senjata gagal. Sekarang ingat juga, selama konferensi pers setelah misi penyelamatan yang terjadi hanya seminggu yang lalu, Presiden Trump mengkonfirmasi bahwa F-15 yang jatuh memang jatuh karena rudal genggam yang diluncurkan dari bahu, yang berarti Manpad digunakan. Jadi, jika lebih banyak Manpad masuk, itu akan menciptakan masalah besar bagi Angkatan Udara Amerika Serikat jika gencatan senjata gagal. Tapi untungnya, kita punya beberapa kabar positif dari negosiasi yang sedang berlangsung di Pakistan. Lihatlah daftar orang-orang yang datang dari pihak Iran. Sekarang kita tidak tahu jumlah pastinya, tapi berdasarkan perkiraan, kita telah melihat bahwa sekitar 70 orang hadir dalam delegasi Iran untuk merundingkan sebuah kesepakatan. Mereka memiliki ahli ekonomi, ahli diplomasi, dan ahli keamanan. Pada dasarnya semua orang ada di sana. Bahkan orang yang kita bicarakan kemarin, yaitu Muhammad Bagheri yang didorong oleh IRGC untuk dimasukkan sebagai seseorang yang mewakili pandangan atau posisi garda revolusi Iran dalam negosiasi. Bahkan orang itu pun ikut serta. Ukuran dan komposisi delegasi ini memang memberitahu kita sesuatu. Pada dasarnya ini berarti bahwa Iran menanggapi hal ini dengan serius. Dan mungkin mereka berharap untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa mereka terima. Sekarang, dari video kemarin, beberapa dari kalian mungkin ingat bahwa sebelum delegasi Iran berangkat dari Iran ke Pakistan, juru bicara kepala delegasi pada dasarnya mengatakan bahwa, hey, 2 dari syarat dalam perjanjian gencatan senjata tidak dipenuhi. Itu berarti Iran akan menarik diri dari negosiasi. Menurut dia, syaratnya adalah gencatan senjata di Lebanon dan pelepasan aset Iran yang diblokir, yaitu uang Iran yang dikenai sanksi. Mereka ingin uang itu kembali. Sekarang, tebak apa? Salah satu syarat ini jelas tidak terpenuhi. Di Lebanon tidak ada gencatan senjata, bahkan saat ini. Israel telah menyerang lebih dari 200 target Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Selain itu, pejabat Amerika Serikat menyatakan mereka tak pernah setuju melepas dana Iran yang dibekukan untuk gencatan senjata. Dan ternyata,
mereka memang tak melepas dana itu. Jadi itu berarti meskipun kedua syarat tersebut pada dasarnya tidak terpenuhi, orang-orang Iran tetap pergi ke Pakistan dan orang-orang Iran sedang bernegosiasi saat ini. Bahkan saat saya merekam ini pada Minggu pagi, sepertinya negosiasi sudah berlangsung lebih dari 4 jam sekarang secara tertutup. Ada Wakil Presiden JD Vance yang sedang bernegosiasi dengan delegasi Iran dan para ahli dari kedua belah pihak juga sedang bernegosiasi satu sama lain. Ini sedikit memberitahu kita bahwa Iran sedang sangat terdesak. Mungkin saya salah menilai karena ini pendapat pribadi. Tapi menurut saya, Iran secara terbuka mengatakan jika dua syarat ini tidak dipenuhi, mereka tidak akan datang. Dan Amerika Serikat berkata, ya kami sebenarnya tidak pernah benar-benar menyetujui dua syarat itu. Jadi kami tidak akan memenuhinya sekarang. Kami tidak akan memenuhi syarat-syarat itu. Meski sudah menyatakan tidak akan datang, Iran tetap hadir di perundingan. Mereka membawa rombongan besar, pada dasarnya delegasi besar untuk bernegosiasi, dan mereka bernegosiasi dalam waktu yang sangat lama. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Iran benar-benar sangat menginginkan perundingan tersebut. Selain itu, mungkin Iran hanya menggertak saat mengeluarkan pernyataan itu, bukan? Mungkin itu bukan bagian dari negosiasi, dan Iran baru mengumumkannya di detik terakhir, berharap Amerika Serikat memberi mereka lebih dari seharusnya. Amerika Serikat tetap pada pendiriannya. Sementara Iran merasa sudah berusaha dan akhirnya kembali ke meja perundingan. Bagaimanapun juga, Hizbullah dan rakyat Lebanon tidak senang dengan hal ini. Karena bagi mereka, seolah-olah Iran benar-benar meninggalkan mereka setelah membuat beberapa pernyataan di depan umum. Dan sekarang mereka malah bernegosiasi. Bernegosiasi dengan Amerika Serikat saat perang Israel-Hizbullah masih terjadi, mungkin juga tidak disukai Iran. Sekarang hubungan mereka dengan salah satu kelompok proksi melemah. Tapi mari kita lihat bagaimana negosiasinya berjalan. Saat ini negosiasi masih berlangsung, tetapi kita sebenarnya belum memiliki laporan tentang apa yang sedang dibahas, apa yang telah disepakati, dan apa saja yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi ketika kita mendapatkan laporan tersebut, saya pasti akan membuat video terbaru untuk kalian. Sampai saat itu, nama saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa dinasti Qajar yang memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, coba tebak. Itulah yang kami lakukan dalam podcast berseri baru kami yang dirilis hari ini. Jadi jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.